والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Wajibu dan wajib fi haqqihi di dalam haknya Allah Ta'ala apa as-sam'u sifat mendengar, wal basaru dan sifat melihat. Apa itu sifat sama' wal basar? Wahuma adapun sifat sama' wal basar itu sifatani dua sifat, qadimatani yang dahulu keduanya, qaimatani yang berdiri, bidzatihi di dalam zatnya Allah Ta'ala. Jadi basor sama itu sifat qadim. Qadim apa kemarin? Ayo, qadim apa? Sesuatu yang qadim apa? Apa? Sesuatu yang didahului ketidakadaan. Sesuatu yang adanya itu tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi Allah qadim itu ada. Lah adanya itu sebelumnya itu tidak ada. Enggak ada objek. Sebaliknya namanya hadis. Kalau hadis itu sesuatu yang wujudnya itu didahului ketidakadaan. Jadi asalnya enggak ada, kemudian ada, namanya hadis. Nah, kalau sebaliknya itu namanya qadim. Nah, sifat sama dan basor itu qadim. Artinya sesuatu yang nempel, yang tegak berada dalam zatnya Allah, yang tidak ada permulaannya. Itu qadim namanya. Berarti karena zatnya Allah itu qadim, maka sifatnya Allah ini juga qadim. Yang kasyifu yang menjadi terbuka bihima dengan dua sifat ini, sama dan basor ini, apa al-maujudu semua yang wujud, min dawatin nyatanya berupa zat, wa aswatin dan suara, wa alwanin dan rupa, wa ghairiha dan selain zat aswat dan alwan. Jadi dengan sifat sama dan basor ini semua menjadi terbuka, baik sesuatu yang punya bentuk berupa suara maupun berupa warna. Jadi dengan dua sifat ini. Wa ta'alluquhuma, adapun hubungannya sifat sama dan basor itu ta'alluqun kisyafin, hubungan ketersingkapan atau keterbukaan. Itu ta'alluqun kisyafin, hubungan tersingkap, ka'ata'alluqil ilmi sebagaimana hubungannya sifat ilmu. Wajibu dan wajib alaina atas kita, orang-orang muslim, apa an-na'taqidah, hendaknya meyakini siapa kita, meyakini annal inkisyafa, sesungguhnya ketersingkapan. Tersingkap itu maksudnya asalnya enggak tahu kemudian menjadi tahu, itu namanya tersingkap. Sesuatu yang enggak jelas kemudian menjadi jelas, itu namanya inkisyaf. Annal inkisyafa, sesungguhnya ketersingkapan, al-hasila yang hasil, bisam'i dengan pendengaran, itu ghairun kisafin, itu ghairul inkisafi, selain ketersingkapan al-hasili yang berhasil bil basori dengan penglihatan. Wa innal inkisyafa, dan sesungguhnya ketersingkapan al-hasila yang berhasil bikullin dengan masing-masing minhuma dari sama dan basor, itu ghairul inkisyafi, selain ketersingkapan al-hasili yang hasil bil ilmi dengan ilmu. Wa inna likullin, dan sesungguhnya bagi setiap masing-masing itu maksudnya tersingkap yang berhasil dengan ilmu, dengan basor, dan dengan sama masing-masing, minal inkisyafi, dari
ketersingkapan, asal minal inkisyafati dari beberapa ketersingkapan as-salasati yang 3 tadi itu hakikotan secara hakikatnya itu yufawwidu diserahkan apa ilmuha mengetahui hakikatnya diserahkan ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Walaisa dan tidak ada apa al-amru urusannya atau perkaranya itu alama berdasarkan atas sesuatu na'hudu yang menyaksikan siapa kita hu terhadap ma min annal basoro nyatanya berupa sesungguhnya penglihatan itu yufidu berfaedah apa basor bil musyahadati dengan menyaksikan wuduhan dengan jelas fauqal ilmi di atas pengetahuan, di atas ilmu. Bal jami'u sifati bahkan semua sifat Allah Ta'ala itu tamatun sempurna, kamilatun yang maksudnya sempurna. Yastahilu yang mustahil atau yang tidak mungkin, alaiha atas sifat Allah, apa al-khofa'u samar atau tidak jelas. Waziyadatu dan lebih atau berlebihan atau berlebih, wan naqsu dan kurang, ila ghairi dzalika sampai kepada selain demikian ziyadah dan naqsu. Fahuwa maka adapun Allah Ta'ala itulah ya'zubu tidak samar, layak zubu tidak samar an sam'ihi dari pendengaran Allah apa maujudun sifat wujud wa in khafiya sekalipun samar apa wujud. Ulangi, bahwa maka adapun Allah Ta'ala itulah ya'zubu tidak samar an sam'ihi dari pendengarannya Allah Ta'ala apa maujudun perkara yang wujud wa in khofiyah sekalipun samar apa maujud. Jadi bagi Allah itu tidak ada yang samar, semuanya jelas. Sekalipun bagi kita, bagi makhluknya itu sesuatu yang jelas bagi Allah tadi itu adalah samar. Jadi contohnya misalnya yang kita di sini yang kita rasakan di ruangan ini kan ada udara ya. Ya, iya enggak? Kita kan enggak bisa menyaksikan udara itu kayak apa sih? Samar bagi kita kan. Tapi bagi Allah itu jelas. Jadi semua yang samar bagi kita itu bagi Allah semuanya jelas. Jadi bagi Allah itu enggak ada sesuatu yang samar. Itu maksudnya wa in khafiyah. Wala yaghibu dan tidak ghaib, tidak samar an basorihi dari penglihatan Allah apa syai'un sesuatu pun. Wa in daqqa sekalipun lembut apa syai', sekalipun kecil. Tadi saya contohkan udara, debu yang berterbangan di langit bagi kita samar, enggak kelihatan, tapi bagi Allah semuanya jelas. Wayaro dan mengetahui atau melihat siapa Allah min ghairi hadakotin dengan tanpa hadakoh. Hadakoh itu ini loh. Kita bisa melihat itu kan karena ini ya, karena ada hitam-hitam yang ada di mata kita ya. Jadi mata kita itu kalau tertutup menjadi putih itu maka kita menjadi buta, tidak bisa melihat apa-apa. Jadi kita bisa melihat itu karena ada
kalau bahasa biologinya apa? Ini hitam-hitam ini loh. Halo? Nah, Allah itu mengetahui, bisa melihat apapun, tidak menggunakan itu. Kalau kita bisa melihat jelas begitu karena kita di mata kita itu ada apa? Nah, hadakoh. Hadakoh itu ini loh, yang hitamnya ini loh. Halo, mau nggak ini? Nah, itu. Artinya andaikan hitamnya kita diambil, ya kita nggak bisa melihat. Jadi penglihatan kita itu tergantung kepada ada tidaknya hadakoh itu. Telengnya mata ini loh. Nah, Gusti Allah itu tidak tergantung kepada mana tadi? Wa ajfaini dan apa? Ajfaini dan dua telapuan mata. Telapuan itu ini nih. Kalau ini mata ini kan berkedip ya. Kalau sampai memandang itu akhirnya kan nggak jelas. Kemudian kedip jelas lagi ya. Halo? Atau kalau sampai merem nggak bisa melihat kan? Ya. Kalau melek baru ini namanya ajfaini. Jadi kita melihat karena tergantung dengan ini. Kalau merem nggak bisa melihat, kalau dibuka bisa melihat. Nah, Allah tidak tergantung kepada itu. Taunya Allah bisa melihat itu bukan karena dengan menggunakan itu. Intinya Allah itu berbeda dengan makhluk. Apapun yang tergambar atau terbayangkan oleh kita tentang Allah, maka Allah pasti tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Jadi kalau sampai membayangkan bahwa Allah itu punya mata, bisa melihat karena mata, berarti Allah pasti tidak sesuai dengan itu. Oke, itu ada kaidahnya. Saya pegang betul ini. Kama ya'lamu sebagaimana mengetahui siapa Allah bi ghairi qalbin dengan selain hati. Wa yabtusyu dan memukul siapa Allah min ghairi jarikatin dengan tanpa anggota badan. Kalau kita memukul dengan anggota badan berupa tangan, tapi Allah itu bisa memukul tapi tidak menggunakan anggota tubuh. Wa yakhluqu dan menciptakan siapa Allah bi ghairi alatin dengan tanpa alat. Kalau kita menciptakan atau membuat apapun pasti membutuhkan alat. Nah, mafhum berarti Allah pasti tidak membutuhkan kepada alat. Kenapa? Idla tashabbaha, karena tidak ada serupa. Apa sifatuhu, sifatnya Allah tidak menyerupai sifatal khalqi kepada sifatnya makhluk. Kamala syabia, sebagaimana tidak menyerupai apa zatuhu, zatnya Allah tidak menyerupai zawatal khalqi terhadap zatnya makhluk. Zawatal khalqi terhadap zatnya makhluk. Sebagaimana zatnya Allah itu tidak mungkin menyerupai dengan zatnya makhluk. Maka sifatnya Allah juga tidak mungkin menyerupai dengan sifatnya makhluk. Pokoknya pendek kata sampean pegang tenan ya, sampean pegang betul ya. Pokoknya apapun yang terbayang oleh kita tentang Allah, maka Allah pasti tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Wis ngono wae. Jadi kalau sampai mendengar akidah apapun kok ada yang serupa antara Allah dengan makhluk, itu akidah itu pasti sesat. Pasti salah. Contoh, misalkan di dalam Quran ada yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi ada kata-kata tangan, tangannya Gusti Allah. Itu jangan sampai bayangkan bahwa Allah itu mempunyai tangan seperti kita ini. Kalau sampai membayangkan itu, akidah itu pasti salah.
Karena tidak sesuai dengan kaidah tadi itu. Apa kaidahnya? Apapun yang sampean bayangkan tentang Allah, maka Allah pasti tidak sesuai dengan apa yang sampean bayangkan. Mafhum mbak ini ya? Terus pokoknya gitu. Ya terus kalau ada ayat Quran seperti itu bagaimana? Faktanya di dalam Quran ada kata-kata yadullahi fauqa aydihim. Halo? Ini yadullahi fauqa aydihim. Tangannya Gusti Allah. Terus gimana? Kalau ada begini, caranya gimana? Halo? Ini maknanya gimana ini? Yang yadun maknanya apa? Yadun apa maknanya? Tangan. Terus maknanya apa? Hah? Nah, kalau ada lafal seperti ini, itu keyakinannya ahli sunnah wal jamaah, kita hukumnya wajib mentakwil. Mentakwil itu artinya memaknai lafal itu tidak sesuai dengan makna dohirnya. Kalau dohirnya kata yadun itu maknanya apa? Tangan. Nah, jangan sampai dimaknai makna dohirnya, tapi makna lain yang sesuai dengan kekuasaannya Allah. Jangan sampai merendahkan Allah sehingga terjadi menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau sampai terjadi menyamakan Allah dengan makhluk, itu namanya merendahkan Allah. Masa Allah yang kita sembah kok sama dengan makhluk? Itu kan minyak itu. Jadi harus dimaknai sesuai dengan kebesaran maknanya Gusti Allah. Karena itu ditakwil kata yadun ini dimaknai dengan apa? Dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan mereka. Sama dengan misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu bersemayam itu cangkruan di atas kursi. Wah, jangan sampai bayangkan kayak raja nongkrong di atas kursi, jangan seperti itu. Akidah kita mengatakan Allah itu tidak bertempat dan tidak membutuhkan tempat. Berarti istawa, cangkruan, duduk di atas kursi, itu harus ditakwil dengan makna lain yang sesuai dengan keagungan Allah. Karena kayak akidahnya Wahabi, akidahnya Mu'tazilah itu seperti itu, sehingga disebut mujassimah. Jadi meyakini Allah memiliki jisim, memiliki anggota tubuh seperti manusia, itu namanya apa? Akidah mujassimah. Karena ini penting, karena kalau sampai akidah itu salah, akidah yang salah ini nanti akan menyebabkan kita meninggal dunia dalam kondisi su'ul khotimah. Kalau sampai salah meyakini terhadap Allah, itu nanti bisa menyebabkan su'ul khotimah. Jadi menyembah kepada Allah, ternyata yang selama ini disembah itu salah. Dibayangkan Allah itu punya tangan, punya apa. Begitu mau meninggal dunia, itu disingkap oleh Allah, kemudian ternyata salah. Akhirnya guweton, merasa getun, akhirnya dia kufur, mati su'ul khotimah. Ini yang bahaya itu begini ini. Karena itu untuk urusan akidah mesti harus betul-betul diyakini dengan keyakinan yang benar, ikut kepada aliran ahli sunnah wal jamaah. Kayak ngono kae. Ahli jamaah ini yang cara memahami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mundur sebentar, tadi yang belum saya jelaskan tentang bahwa terbukanya Allah terhadap sesuatu, jadi tersingkapnya pengetahuan terhadap sesuatu,
dengan penglihatan itu berbeda dengan pendengaran, berbeda dengan sifat ilmu. Jadi Allah mengetahui dengan melihat itu berbeda dengan mengetahui dengan mendengarkan dan mengetahui dengan sifat ilmu. Itu beda. Nah, pertanyaannya, terus piye? Gampangnya begini. Kalau menurut bayangan kita, sesuatu yang kita dengar itu kan suara, ya enggak? Dengar enggak ini? Dengar enggak? Nah, hanya suara lah yang bisa kita dengar. Tapi Allah enggak seperti itu. Allah itu bisa mendengar zat. Jadi benda itu bisa didengar. Apalagi suara. Suara bisa didengar, zat juga bisa didengar. Lebih cara nih. Nah, tentang kaifiyah begini sampai serahkan kepada Allah. Tentang piye bayang nih sesuatu benda kok bisa didengar itu piye. Ini kan kita kan enggak makuk lah, enggak nutut kan. Nah, cara memahaminya pokoknya serahkan kepada Allah. Intinya pokoknya Gusti Allah itu cara mendengarnya, cara melihatnya berbeda dengan cara melihat mendengarnya makhluk itu. Itu yang disebut dengan tadi itu ya, wangkisaful hasil bisami itu ghairu hasil bil basar. Wangkisaful hasil bikulli minhuma ghairu hasil bil ilmi. Jadi beda-beda. Nah, bagaimana hakikatnya? Piye hakikat pendengaran Gusti Allah ku piye? Keyakinan kita yufawwidu ilmuha ilallahi ta'ala. Cara mengetahuinya pokoknya serahkan kepada Allah. Nanti akan terbuka sendiri ketika di akhirat. Ini kalau dipikirkan kemudian sampai enggak kuat kita bisa sending itu nanti. Enggak kuat kita mikirkan zatnya Allah enggak kuat. Jadi bisa dipasahnya agak kepada Gusti Allah kaifiyahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam dan ketahuilah olehmu anna lis-sam'i sesungguhnya itu bagi sifat mendengar wal basori dan sifat melihat salasatu ta'alluqatin ada 3 hubungan. Tanjiziyan qadiman, tanjiziyan yaitu ta'aluk tanjizi, qadiman yang qadim. Wa huwa adapun ta'aluk tanjizi qadim itu at-ta'alluqu yang berhubungan bidzatillahi ta'ala dengan zatnya Allah ta'ala wa sifatihi dan sifatnya Allah ta'ala. Wasolahiyan qadiman dan berhubungan dengan soluhi qadim. Wahua adapun soluhi qadim itu at-ta'alluqu hubungan bina dengan kita qabla wujudina sebelum wujudnya kita. Wa tanjiziyan hadisan dan ta'alluq tanjizi hadis. Apa itu? Wahwa adapun tanjizi hadis itu at-ta'alluqu hubungan bina dengan kita ba'da wujudina setelah wujudnya kita. Fata'alluqu maka adapun hubungan itu muttahidun yang satu, tapi wasifatu adapun sifatnya itu muta'addidatun yang banyak. Itu muta'addidatun yang banyak. Apa haqqaiquhuma yang adapun hakikatnya, haqqaiquhuma yang adapun hakikatnya sifat muta'addidat tadi itu mutaghayyiratun yang berbeda-beda. Itu mutaghayyiratun yang berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Wadidduha adapun sebaliknya. Wadidduhuma adapun sebaliknya ay as-sam'i maksudnya adalah sebaliknya sifat sama mendengar wal basori dan melihat
itu as-somamu apa? Itu as-somamu tuli, wal ama dan apa ini? Buta. Sama itu lawan dari somam, tuli, kemudian basor melihat itu lawan dari ama, buta. Wad dalilu adapun dalilnya ala dzalika atas demikian thubutus sam'i tetapnya sifat sama wal basori dan sifat melihat lahu bagi Allah Ta'ala. Itu sama'iyun, dalil yang sebangsa didengar. Itu sama'iyun, dalil yang sebangsa didengar. Wahwa adapun sama'i itu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa huwa sami'ul basir. Wa huwa adapun Allah itu as-sami'u zat yang mendengar, al-basiru dan al-basiru yang melihat. Jadi dalilnya bahwa Allah itu punya sifat sama dan basor itu dalil berupa ayat yang selama ini kita dengar. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Ta'ala, wallahu basirum bima ta'malun. Wallahu adapun Allah itu basirun yang mengetahui bima terhadap apa saja ta'maluna yang melakukan siapa engkau semua. Ta'maluna yang melakukan siapa engkau semua. Allah melihat apapun yang kamu lakukan. Yang kamu lakukan itu baik dilakukan dengan anggota tubuh maupun dilakukan dengan hati, dengan pikiran, semuanya Allah tahu. Wa qauluhu dan sabdanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya begini, apa itu? Irba'u ala anfusikum fid du'ai. Apa? Irba'u apa? Irba'u ala anfusikum fid du'ai fa innakum latad'auna asamma wala ghaiban. Irba'u apa ya? Melas atau apa? Apa artinya melas itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Melas. Apa ya? Apa? Melas. Mengasihi. Melas. Melas kepada diri sendiri itu loh, apa? Melas itu apa ya? Jadi nek njaluk nang Gusti Allah ku mbek rasa melas. Jangan tidak teriak, jangan kasar, melas. Apa ya? Irba'u siapa kalian ala anfusikum atas melas itu apa? Kasihan ya. Kalau kasihan kepada diri sendiri, apa namanya? Masya Allah. Kalau sampai misalnya menghadapi pengemis yang mintanya itu dengan cara yang lembut, yang melas itu loh. Nah itu irba'u. Beda dengan, woi minta dong. Wah, beda nggak? Ya nggak? Tapi kalau gitu kayak gimana? Itu apa artinya itu? Nah itu maksudnya. Jadi irba'u belas kasihan. Ya. Nah, belas kasihanilah. Belas kasihan ya. Irba'u belas kasihanilah engkau ala anfusikum atas dirimu sendiri. Maksudnya isfaku maksudnya adalah belas kasihanilah diri kamu alaiha atas dirimu sendiri. Maknanya
Maksudnya itu aila tarfa'u aswatikum. Jadi kalau minta itu jangan teriak-teriak, melas, rendah, alus gitu. Itu irba'u. Irba'u belas kasihan ala anfusikum fid du'ai di dalam ketika berdoa. Kenapa? Fa innakum karena sesungguhnya kalian itulah tada'u tidak berdoa siapa kamu asamma kepada zat yang tuli. Gusti Allah itu ora tuli, jadi kalian jangan teriak-teriak gitu loh. Wala ghaiban dan tidak kepada zat yang ghaib, yang tidak ada di tempat, ghaib. Innakum sesungguhnya kamu itu tada'una berdoa siapa engkau sami'an kepada zat yang maha mendengar, qoriban yang dekat, mujiban yang menyembadani itu apa? Yang mujib apa? Halo? Menyembadani itu apa? Mengabulkan itu ya qabul, menerima, mujiban yang menerima. Apa maknanya irba'u? Wa makna irba'u adapun maknanya lafal irba'u ala anfusikum ai isfaku alaiha. Isfaku melaso siro, belas kasihanilah engkau alaiha atas dirimu. Bimakna la tarfa'u dengan makna la tarfa'u. Jangan mengeraskan siapa engkau aswatakum kepada suara kalian bidu'ai ketika berdoa. Jadi jangan teriak-teriak kalau berdoa. Itu maknanya lafal irba'u tadi itu. Jadi melas, kalem, lembut. Wa qad ajma'a dan sungguh telah sepakat siapa ahlul milali, ahli agama, ahli beberapa agama wal adyani dan maksudnya beberapa agama, ala annahu atas sesungguhnya Allah itu sami'un zat yang mendengar, basirun yang melihat. Wa aidon dan juga laulam yattasif andaikan tidak memiliki sifat siapa Allah Subhanahu wa taala bisam'i dengan sifat mendengar wal basori dan sifat melihat ya lazima maka wajib apa ayat tasifa hendaknya memiliki sifat siapa Allah memiliki sifat bisomami dengan sifat tuli wala ama dan sifat buta. Lakin ittisofuhu tetapi adapun bersifatnya Allah bihima dengan sifat buta dan tuli itu batilun batal. Kenapa? Li'annahuma karena sesungguhnya buta dan tuli itu sifatan naksin dua sifat kekurangan. Itu sifatan naksin dua sifat kekurangan, sifat kurang. Padahal Allah itu tidak mungkin memiliki sifat kurang. Allah itu maha sempurna. Wa naqsu padahal Allah wa naqsu adapun sifat kekurangan alaihi atas diri Allah Ta'ala itu muhalan tidak mungkin. Itu muhalun muhal tidak mungkin. Karena itu fabatola maka batal. Apa saja ada yang mendatangkan ilaihi kepada sifat naksu. Fathabata maka menjadi tetap lahu bagi Allah as-sam'u sifat mendengar wal basoru dan sifat melihat. Wal basoru dan sifat melihat. Jadi pendek kata bahwa Allah itu punya sifat mendengar dan melihat. Cara meyakini bahwa sifat Allah itu punya sifat melihat dan mendengar, pokoknya intinya cara melihat dan mendengarnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk melihat dengan menggunakan alat panca indera,
berarti Allah pasti tidak menggunakan alat panca indera. Kalau Allah mendengar, melihat itu dengan anggota tubuh, dengan perantara apapun, kalau manusia mendengar, melihat itu dengan perantara anggota tubuh, dengan cara apapun, maka Allah pasti tidak sesuai dengan itu. Termasuk kalau manusia itu hanya bisa mendengar dari suara, berarti Allah tidak seperti itu. Allah bisa mendengar kepada zat. Sebaliknya, kalau kita itu bisa melihat sesuatu yang berupa sesuatu yang wujud. Oke? Nah, Allah itu bisa melihat sesuatu yang bisa didengar. Suara pun bisa dilihat. Wah, intinya berbeda dengan makhluk. Karena itu pendek kata, apapun yang kita bayangkan tentang sifat Allah, maka Allah pasti tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Karena Allah punya sifat tidak sesuai atau berbeda dengan makhluk. Allah itu berbeda dengan makhluk. Sekian, apapun semoga bermanfaat, berkah. Ila dini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تلقى من الغيب